Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai seputar ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Untuk mendapatkan gambaran data yang lebih jelas mengenai sekumpulan data mengenai sesuatu persoalan, baik mengenali sampel ataupun populasi, selain dari data disajikan dalam tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil kumpulan data tersebut. Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan mengenai ukuran gejala pusat dan ukuran letak, baik mengenai rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, rate of growth, ataupun modus. Dan untuk ukuran letaknya ada median, kuartil, desil, dan presentil. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut. Sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi, kaitannya dengan ukuran statistik, ini adalah bilangan yang diperoleh dari sekumpulan data statistik melalui proses aritmatik tertentu. Dalam analisis data, ukuran statistik ini mengisyaratkan gejala spesifik, misalnya gejala letak pusat, pengelompokan data, gejala penyebaran atau variasi keseragaman data, atau gejala lainnya yang dikandung oleh data yang sedang dianalisis. Baik, kita lanjut ke ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Kita bahas dulu, yang pertama adalah berkaitan dengan ukuran gejala pusat. Nah, ukuran gejala pusat ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Di sini ada beberapa macam ukuran tendensi sentral kaitannya dengan ukuran gejala pusat. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau arithmetic mean. Kemudian yang kedua adalah rata-rata harmonik atau harmonic mean. Yang ketiga adalah rata-rata ukur atau geometric mean. Dan yang keempat adalah rata-rata tumbuh atau rate of growth. Dan yang kelima adalah modus, ya. Baik, kita simak untuk masing-masing ukuran gejala pusat satu persatu indikatornya. Yang pertama, kita bahas berkaitan dengan rata-rata hitung atau diistilahkan dengan arithmetic mean. Nah, rata-rata hitung ini adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Biasanya dalam kegiatan penelitian, rata-rata atau mean ini memiliki kedudukan yang penting dibandingkan ukuran gejala pusat lainnya. Bahkan, hampir setiap kegiatan penelitian ilmiah selalu menggunakan rata-rata atau mean. Dalam hal ini, ya, untuk masing-masing kaitannya dengan ukuran gejala pusat, di sini ada yang dikenal dengan data yang belum dikelompokkan, ya, atau ungrouped data. Ya, dalam hal ini sebetulnya lanjutan dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya, di sini ada data yang dikelompokkan, ada data yang tidak dikelompokkan. Untuk data yang dikelompokkan itu sama dengan yang sudah disampaikan waktu di video sebelumnya. Ya, yaitu di daftar distribusi frekuensi. Kita bahas dulu yang pertama berkaitan dengan data yang belum dikelompokkan. Artinya data ini adalah data yang sederhana. Bisa dikatakan tunggal juga. Misalnya, ya, ini adalah X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah hasil pengamatan dari sampel. Maka, rata-rata hitung dari kumpulan data tersebut adalah tinggal membagi saja X bar, ya, sama dengan X1 tambah dengan X2 tambah X3 sampai dengan Xn dibagi N. Oke, langsung saja ke contoh soal, ya. Yang pertama, untuk contoh soalnya, misalnya nilai akhir statistik dari 13 mahasiswa terdiri dari misalnya 3 orang mendapat nilai 65, 3 orang mendapat nilai 70, 5 orang mendapat nilai 80, dan 2 orang mendapat nilai 100. Ditanyakan, berapakah rata-rata hitungnya? Oke, ini saya tampilkan dulu untuk contoh soal yang tadi. Untuk menentukan rata-rata hitung, ya, dengan mudahnya kita tinggal masukkan saja ke rumus sesuai dengan yang tadi disampaikan. X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi N. Ya, di sini untuk 3 orang mendapat 65 dari sini, ya.
Kemudian 3 orang mendapat 70, tinggal dikalikan saja. Kemudian hasil perkalian dijumlahkan. 5 orang mendapat nilai 80 dan 2 orang mendapat nilai 100. Dibagi dengan jumlah mahasiswa 13 orang. Maka rata-ratanya adalah 77,31. Nah, kemudian kita bahas yang kedua. Data yang dikelompokkan untuk rata-rata hitung. X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Di sini untuk FI adalah frekuensi dan XI adalah nilai tengah. Untuk nilai tengah sudah kita bahas di video sebelumnya. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus ini. Ya, tapi biasanya seringkali menggunakan rumus yang pertama. Oke. Contohnya ya, misalnya ini adalah data sama dengan yang saya contohkan di video sebelumnya di daftar distribusi frekuensi. Contohnya ya, ini adalah 100 orang ya untuk gaji pegawai di suatu instansi. Misalnya ya 50 sampai 59 5 orang sampai dengan paling bawah paling ujung 110 sampai 119 7 orang. Totalnya 100. Ditanyakan berapakah rata-rata hitungnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat analisa sebelumnya ya. Di sini dalam rumus X bar itu sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Ya. Sehingga untuk tabelnya kita mengikuti rumus yang ada. Jadi untuk tabel mengikuti kebutuhan saja. Ya, di sini yang dibutuhkan adalah ada FI dan XI. Nah, ini ada F dan ada X, sehingga di sini Anda perlu mencantumkan kalau F biasanya sudah tertera ya, frekuensi atau jumlah nilai dari setiap data itu selalu ada biasanya. Nah, kalau XI kita hitung sendiri dengan cara apa? Tadi sesuai dengan yang disampaikan. Untuk XI itu adalah titik tengah. Ya, sesuai dengan video sebelumnya bahwa titik tengah itu adalah ujung bawah kelas ditambah ujung atas kelas dibagi 2. Ini contoh saja yang pertama ya. Bahwa XI 54,5 itu dari mana? Anda tinggal menjumlahkan saja. Interval pertama ini 50 tambah 59 dibagi 2. Rata-ratanya adalah 54,5. Yang kedua juga sama ya. 60 ditambah 69 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, dengan Anda sudah mengetahui ini, yang dibutuhkan di tabel berikutnya adalah FI XI ya ini. Jadi, tabel yang ada di sini mengikuti kebutuhan sesuai dengan rumus yang berlaku. Berarti Anda cari F, Anda cari X. Kemudian di sini ada perkalian F dengan X, maka di sini masukkan sebagai perkalian antara F dengan X. Sehingga totalnya adalah Anda masukkan saja di sini sigma FI XI-nya adalah 8220 dibagi dengan sigma FI-nya adalah 100. Sehingga hasilnya adalah 82,2. 82,2 itu ada di mana? Anda lihat saja di sini ujung bawah dan ujung atas masing-masing kelas dengan angka 82,2 ternyata ada di sini. Oleh karena itu, kedudukannya ada di interval fase 4 yaitu antara 80 sampai dengan 89. Nah, jadi ketika menghitung X bar kita harus menentukan posisinya ada di mana kedudukan intervalnya. Oke, berikutnya kita bahas yang kedua. Rata-rata harmonik atau harmonic mean. Untuk rata-rata harmonik, ya, data yang belum digrupkan, misalnya, ya, X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah hasil pengamatan dari sampel. Jika ditanyakan, tentukan rata-rata harmoniknya, maka untuk menentukan rata-rata harmonik adalah dengan cara membagi N dengan 1 dibagi XI sampai dengan 1 per XN. Untuk mempermudah pendeskripsiannya, kita lihat saja bagaimana contoh soalnya. Misalnya, ini adalah data yang sederhana. Ketika ditanya berapakah rata-rata harmonik, dari data yang ada 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12, maka rata-rata harmoniknya adalah H sama dengan 7. 7 itu dari ada 7 data frekuensi ini ya, dibagi dengan 1 per masing-masing data yang ada di sini.
Ya. Totalnya sama dengan 5145 per 167. Ya. Biasanya dengan cara kalkulator juga dengan mudah. Anda bisa menghitung dengan menggunakan kalkulator ya, dengan cara yang sederhana. Anda tinggal membagi saja 7 dibagi kurung buka 1/3 ditambah kurung buka 1/5 sampai dengan 1/12 kurung tutup sama dengan. Hasilnya nanti seperti ini. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Seorang mahasiswa bepergian pulang pergi. Sewaktu pergi, ia melakukan kecepatan 10 km per jam. Sedangkan waktu kembalinya 20 km per jam dengan jarak tempuh 100 km. Berapakah rata-rata kecepatan pulang pergi? Anda bisa menggunakan rata-rata harmonik untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara H sama dengan 1/10 tambah 1/20. Kenapa 2? Karena di sini ada 2 aktivitas, pulang dan pergi. Pada waktu perginya 10 km per jam, waktu kembalinya 20 km per jam. Jadi ada 2 aktivitas, sehingga 2 aktivitas ini sebagai N. Maka 2/1/10 tambah 1/20 sama dengan 13,33 km per jam untuk kecepatan pulang perginya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang menjadi kasusnya di sini adalah penyelesaian untuk data yang digrupkan atau dikelompokkan. Ya, rumusnya adalah dengan harmonic mean sama dengan sigma Fi dibagi sigma Fi per Xi. Seperti biasa, X itu adalah nilai tengah dan F adalah frekuensi, sama dengan yang tadi disampaikan. Contoh soal misalnya, diketahui data sebagai berikut. Sama dengan yang tadi, hanya bedanya adalah tentukan rata-rata harmoniknya. Maka untuk penyelesaiannya adalah, oke, ini sesuai dengan yang tadi. Nah, untuk tabel yang tersedia, cantumkan sesuai dengan kebutuhan rumus. Ya, di sini Anda bisa lihat rumusnya itu adalah tetap F ada di sini, X juga ada, hanya bedanya di sini adalah pembagian, ya. Fi dibagi Xi, sehingga di sini juga harus memunculkan Fi dibagi Xi. Karena yang kita butuhkan itu adalah sigmanya, jumlahnya yang ini. Jadi untuk tabel mengikuti kebutuhan yang ada di rumus. Nah, titik tengah sama dengan yang tadi ya, tidak perlu saya sampaikan ulang. Maka harmonic mean adalah sigma Fi-nya adalah 100 yang ini dibagi dengan 1,2603 sebagai jumlah dari pembagian Fi dibagi Xi. Hasilnya adalah 79,34. Kedudukannya ada di interval ke-3, yaitu di sini. Ya, 79,34. Jadi dipastikan, Anda harus pastikan di sini bahwa setiap hasil yang diperoleh itu harus berada di antara 50 sampai dengan 119. Kalau hasilnya di bawah 50 atau di atas 119 ini berarti salah. Ya, jadi pastikan kalau misalnya untuk memastikan bahwa hasil yang Anda analisa itu betul atau tidaknya berdasarkan dari range. Kalau range-nya di antara 50 sampai 119 berarti betul. Nah, ini untuk rata-rata harmonik ya, 79,34, posisinya ada di interval ketiga ya, di antara 70 sampai 79. Oke, baik ya. Berikutnya yang ketiga kita bahas mengenai rata-rata ukur ya, atau geometric mean. Untuk data yang belum digrupkan ya, contoh misalnya sesuai dengan yang tadi ya, pengamatan seperti ini, bagaimana cara menentukan atau mengetahui rumusnya? Maka untuk rata-rata ukur adalah U sama dengan akar dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn, akar pangkat N. Atau dengan menggunakan logaritma juga bisa dengan cara log U sama dengan sigma log Xi dibagi N. Untuk mempermudah pendeskripsiannya, kita langsung saja ke contoh soal.
Misalnya, hitunglah rata-rata ukur dari bilangan sebagai berikut. 25, 102, 354, dan 1610. Maka, rata-rata ukurnya adalah akar dari 25 kali 102 kali 354 kali 1610 akar pangkat 4 sama dengan 195,25. Dengan mudahnya pakai kalkulator juga bisa. Anda tinggal siapkan kalkulator, kemudian Anda tinggal kalikan 25 kali 102 kali 354 kali 1610. Kemudian Y pangkat X kurung buka 1 dibagi 4 kurung tutup sama dengan. Nanti keluar hasilnya sama seperti ini. Atau dengan menggunakan logaritma, log U sama dengan log 25 tambah log 102 tambah log 354 sampai dengan log 1610. Dibagi 4, totalnya sama dengan 2,290. Agar lognya hilang, maka U sama dengan akan sama dengan pengerjaan yang awal, ya. 195,25 ini sama dengan yang kedua hasil. Kita bahas berkaitan dengan data yang digrupkan bagaimana. Untuk data yang digrupkan, ya, rumusnya adalah log U sama dengan sigma dari frekuensi dikali log titik tengah dibagi dengan sigma dari frekuensi itu sendiri. Ya, langsung saja ke contoh soal. Sama dengan yang tadi contoh soalnya, ditanyakan tentukan rata-rata ukurnya. Maka jawabannya adalah, nah ini, untuk tabel juga menyesuaikan atau mengikuti kebutuhan yang ada di rumus. Ya, kita tahu bahwa rumusan sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan bahwa, ya, FI sudah pasti ada. Log XI berarti harus ada log XI. Sebelum log XI berarti harus ada XI dulu. Nanti XI-nya yang ini logaritmakan. Dibagi dengan FI. Berarti FI log XI harus ada di ujung di sini. Nah, jadi untuk tabel yang ada di sebelah kiri Anda mengikuti kebutuhan sesuai dengan rumus yang berlaku. Ya. Jadi untuk 54,5 ini titik tengah. Untuk log XI, Anda tinggal logaritmakan saja. Log 54,5 sama dengan ini hasilnya. Untuk FI log XI, tinggal 1,7364 ini dikali dengan frekuensinya yang 5 ini. Maka hasilnya adalah 8, sekian. Sampai dengan akhir, dijumlahkan adalah 190,7209. Lebih mudah sih kalau misalnya menggunakan Excel. Ya. Maka hasilnya adalah logaritma U sama dengan yang ini, ya, dibagi dengan 100 yang ini, ya, F-nya. Nah, kemudian agar lognya hilang, ya, silakan saja U sama dengan 80,76. Nah, ini dengan cara kalau misalnya ingin membuktikan agar lognya hilang, ya, Anda tinggal hitung saja dengan kalkulator, ya, 10 pangkat yang ini. Ya, ini 10 Y pangkat X 1,907209 sama dengan nanti hasilnya 80,76. Nah, 80,76 itu ada di mana? Ternyata ada di interval ke-4. Jadi hasilnya dipastikan sesuai, ya, karena di antara range 50 sampai 119. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kemudian yang keempat, kita bahas mengenai rate of growth atau rata-rata tumbuh. Untuk rata-rata tumbuh, rumusnya adalah PT sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat T. Di mana PT ini adalah keadaan akhir, P0 adalah keadaan awal, dan R adalah rate of growth atau rata-rata tumbuh, biasanya dalam bentuk persen, dan T adalah periode waktu. Contoh soal misalnya, jumlah penduduk suatu negara tahun 2007 adalah 10,16 juta jiwa, dan 2019 ternyata meningkat menjadi 19,9 juta jiwa. Ditanyakan yang A, tentukan rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun. Jawabannya adalah, sebelum masuk ke jawaban, kita identifikasi dulu apa yang diketahui. P0 untuk rata-rata penduduk tahun di awal adalah 2007, ya, 10,16 juta jiwa. Kemudian PT atau kondisi akhir tahun
terkini adalah 19,95 juta jiwa. Dengan periode waktunya, Anda tinggal selisihkan saja. 2019 dikurangi 2007 sama dengan 12 tahun. Ya, ditanyakan berapakah rata-rata pertumbuhannya? Ya, dengan mudahnya kita masukkan dulu rumus sesuai dengan rumus yang tadi. PT sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat T. Kita masukkan, ya. PT-nya adalah 19,95 juta jiwa. Ya, untuk juta-jutanya di sini kita untuk bisa mempermudah perhitungan, ya. Kita tutup dulu untuk yang dalam satuan juta jiwanya, ya. 19,95 sama dengan P0-nya 10,16 ini dikali 1 plus R pangkat T-nya 12. Sehingga yang ditanyakannya itu adalah R. Maka log menggunakan logaritma lebih mudah ya. Dari kasus yang ini, logaritma 19,95 sama dengan log 10,16 ditambah, kalau untuk logaritma, konversi logaritma itu untuk pangkat menjadi ke depan ya. Ini 12 dikali log 1 plus R. Nah, yang ditanyakan kita pindahkan ke ruas kiri, 12 log 1 plus R sama dengan, selisihkan antara log 19,95 dengan log 10,16. Maka log 1 plus R sama dengan seperti ini, ya. Log 1 plus R sama dengan 0,024420766. Kemudian 1 plus R sama dengan 1,057849193. Jadi logaritma jadi hilang, ya. Untuk menghilangkan logaritma tadi, Anda bisa memangkatkan 10 pangkat 0,0244 sekian, hasilnya akan ini, ya. Maka R-nya adalah 0,05784 atau dibulatkan menjadi 0,058 atau dalam bentuk persentase menjadi 5,8% pertumbuhan penduduk untuk setiap tahunnya dari 2007 sampai dengan 2019. Pertanyaan yang B, misalnya jika P0-nya adalah 2019 misalnya, Anda ditugaskan untuk memproyeksi atau meramalkan di tahun 2026 dengan R-nya adalah ini, misalnya 5,8. Bagaimana pengerjaannya? Nah ini ya, untuk T tadi ya Anda tinggal selisihkan saja tahun 2026 yang kita hitung untuk proyeksi dikurangi dengan P0 yang berlaku 2019. T-nya 7 ya. Anda tinggal langsung saja masukkan ke rumus PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T, ya. P0-nya jadi 19,95 dikali 1 ditambah 0,058 pangkat T 7. 29,603 sekian. Atau karena ini adalah jumlah penduduk dan tadi secara contoh soal adalah dalam juta jiwa, maka prediksi jumlah penduduk di tahun 2006 sebanyak 29.603.467 jiwa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk rate of growth ini. Baik, kita lanjut. Yang kelima adalah modus. Untuk modus, kita tahu bersama bahwa modus adalah nilai yang memiliki frekuensi paling banyak atau ya paling sering muncul. Modus tidak harus tunggal, artinya nilainya bisa lebih dari 1. Nah, oke. Kita contohkan untuk data yang belum digrupkan atau ungrouped data. Contohnya misalnya kita tahu di sini ada datanya, data yang acak misalnya 2, 8, 9, 11, 2, 6, 6, 7, 5, 2. Ya. Maka modusnya adalah 2. Jadi Anda lihat data yang sering muncul ternyata di sini adalah 2. Kemudian ada lagi 6, 7, 7, 8, 9, maka modusnya adalah 7. Ada lagi, jika ada angka kembar, kemudian frekuensinya sama, maka modusnya adalah 6 dan 8. Ya, mungkin mudah ya dipahami untuk modus yang belum digrupkan. Tapi bagaimana jika datanya digrupkan? Sama dengan yang tadi, maka ada rumus tersendiri, yaitu dengan cara modus sama dengan B tambah P dikali B1 dibagi B1 tambah B2. B adalah batas bawah kelas modus. Maaf, ini harusnya modus ya, bukan modal.
B. Batas bawah kelas modus. Masih ingat mungkin batas bawah itu sesuai dengan yang video sebelumnya. Silakan disimak lagi. Batas bawah itu yang P kemudian panjang kelas. Kemudian B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya. Dan B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sesudahnya. Bagaimana pengerjaannya? Misalnya diketahui, contohnya sama dengan yang tadi, ya, hanya ditanyakan bagaimana menentukan modusnya. Jawabannya adalah masukkan dulu ke rumus, ya. Modus sama dengan B ditambah P dikali B1 dibagi B1 tambah B2. Nah, sebelumnya Anda harus mengetahui di mana letak kelas modus. Untuk menentukan di mana letak kelas modus, Anda lihat saja karena sesuai dengan teori, modus itu adalah data yang paling sering muncul, yang sering muncul ke permukaan. Ternyata dilihat dari frekuensi yang paling tinggi itu 29. Dan ya, interval keempat ini disebut sebagai kelas modus. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini adalah letak kelas modus, berarti kita tinggal mengidentifikasi besaran B-nya berapa, P-nya bagaimana, B1-nya bagaimana, B2-nya bagaimana. Jadi yang pertama kali untuk menentukan modus ini, berapa hasil modus ini, tentukan dulu letak kelas modus, yaitu dengan cara menentukan frekuensi yang paling tinggi terlebih dahulu. Maka, ya, pengerjaan berikutnya adalah B sama dengan, B itu kan batas bawah ya. Nah ini, karena kita sudah mengetahui ini adalah letak kelas modus, ingat ya, batas bawah itu adalah ujung kelas dikurangi 0,5 jika dalam satuan. Ini kan satuan, ya, bukan desimal. Jadi, Anda tinggal selisihkan aja 80 dikurangi 0,5 sama dengan 79,5. Kemudian untuk panjang kelasnya, ini sudah pasti ya, sudah pada paham di video sebelumnya, ini 10. Ini juga ke 10, ini juga 10. Panjang kelasnya sama dengan 10. Untuk B1, ya, B1 itu adalah frekuensi kelas modus yang ini dikurangi dengan frekuensi kelas interval sebelumnya. Maka 29 dikurangi 23 sama dengan 6. Kemudian untuk B2, itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sesudahnya. Dikurangi 10 sama dengan 19. Kalau kita sudah mengetahui informasi ini dengan lengkap, kita tinggal masukkan saja ke rumus. Maka modus adalah 79,5 ditambah P-nya 10 dikali 6 dibagi 6 tambah 19. Dan hasilnya, ingat ya, harus berada di antara kelas modus itu sendiri, yaitu 80,89. Kalau hasilnya ternyata di bawah 80 atau di atas 89, berarti salah. Hasilnya adalah 81,9. Dan jelas, ini ada di antara 80 sampai dengan 89. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah ini. Nah, untuk menghitung ini biar lebih mudah ya dengan menggunakan cara kalkulator, saya sarankan dari belakang dulu saja. Ini Anda buat, tinggal menggunakan kalkulator, tinggal kalikan ya. 10 kali 6 sama dengan dibagi kurung buka 6 tambah 19 kurung tutup sama dengan, kemudian ditambah 79,5 sama dengan, hasilnya akan ini. Oke, mudah-mudahan tips untuk kalkulator bisa dipahami. Oke, ya, itu adalah ukuran gejala pusat. Oke, yang kedua, kita bahas berkaitan dengan ukuran letak. Bagaimana dengan ukuran letak? Mari kita simak video berikutnya. Ukuran letak adalah ukuran statistik yang menggambarkan letak data. Nah, ukuran letak ini merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Yang termasuk dalam ukuran letak ini biasanya adalah median, kuartil, desil, dan persentil. Dalam menentukan data yang harus diingat adalah mengurutkan distribusi dari data yang terkecil dulu sampai dengan data terbesar. Nah, ini tadi disampaikan di awal ya, bahwa untuk ukuran letak, indikatornya ada median, kuartil,
desil, sampai dengan persentil. Kita bahas dulu yang pertama adalah median. Median adalah data tengah atau data yang membagi barisan data menjadi dua sama banyak. Dalam hal ini, bisa dilihat di gambar bahwa ini apabila keseluruhan data dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka titik tengahnya tidak lain adalah mediannya. Untuk menentukan kelas median, yang pertama harus Anda tentukan dulu adalah urutkan data dari data yang terkecil sampai dengan terbesar, kemudian tentukan letak kelas mediannya dengan cara N tambah 1 dibagi 2, dan yang ketiga, tentukan nilai mediannya. Contoh soal, misalnya untuk data yang belum digrupkan sesuai dengan yang tadi dicontohkan di awal, ya, atau belum dikelompokkan, misalnya kita mengetahui di sini adalah kasus dengan data yang sederhana. Misalnya pengamatannya 5, 8, 10, 4, 10, 7, 12. Ini acak ya. Tentukan mediannya di mana. Untuk menjawab kasus yang ini, yang pertama sesuai dengan urutan yang pertama adalah urutkan dulu datanya. Dari mulai terkecil sampai dengan tertinggi, yaitu 4, 5, 7, 8, 10, 10, dan 12. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Yang kedua, tentukan letaknya di mana. Untuk menentukan letak itu adalah N plus 1 dibagi 2. N di sini Anda lihat, ada berapa data? Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7 data. Plus 1, berarti 7 tambah 1 dibagi 2. Berarti 4. 4 di sini posisinya 4 aja. Anda lihat saja di sini, di mana letak posisi keempat. 1, 2, 3, 4, berarti 8. Coba kita lihat. Ternyata hasilnya adalah ini 8 kan. Jadi urutan keempat sesuai dengan yang ini adalah 8. Cukup mudah kan untuk menentukan median dengan datanya yang ganjil. Nah, contoh berikutnya misalnya diketahui hasil pengamatannya 21 sampai dengan 11. Datanya ini juga terlihat acak ya. Maka urutannya Anda buat dulu dengan data yang berurutan dari mulai terkecil sampai dengan tertinggi. Letak kelas mediannya ternyata ini adalah datanya genap. Maka Anda tinggal hitung ada berapa data, 10 data ditambah 1 dibagi 2, 5,5. Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti di sini 5,5. Maka untuk 5,5 ini ternyata ya posisinya ada 5 dan di 6. Jadi kalau misalnya Anda melihat di sini hasilnya 5,5 berarti posisinya berarti berdampingan dengan posisi yang setelahnya. Ya 5,5 5 dengan 6. Maka ya untuk menyelesaikan ini Anda lihat ambil posisi kelima berapa? 10. Anda pastikan di sini simpan 10 ditambah dengan posisi sepinggirnya berapa? 11. Anda tinggal selisihkan 11 dikurangin 10 bagi 2, 10,5. Sehingga nilai median dari pengamatan ini adalah 10,5. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk data yang digrupkan, bagaimana cara analisanya? Dengan cara median sama dengan B ditambah P dikali N per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil. B adalah batas bawah kelas median. Ya, berarti sebelumnya Anda harus mengetahui dulu, tentukan dulu letak kelas mediannya. Kemudian P adalah panjang kelas, N adalah jumlah sampel atau sigma Fi, ya. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Ya, kita langsung saja ke contoh soal, ya. Dari kasus ini tentukan kelas mediannya di mana. Kita masukkan dulu ke rumus sesuai dengan yang tadi untuk rumusnya. Letak kelas median. Untuk menentukan letak kelas median di sini dengan cara ini sebetulnya untuk letak kelas median Anda hitung sesuai dengan letak kelas median di ungrupi data itu dengan cara N plus 1 dibagi 2. Ini ya, N-nya adalah 100 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 50,5. Ada di mana 50,5? Anda jangan terfokus 50,5 itu dilihat dari sisi range antara yang pertama ini, salah. Ya, tapi 50,5 itu berdasarkan dari frekuensi.
5 tambah 17, 22. Tambah 23 sama dengan 45. 45 ke 50 masih kurang. Berarti ada di sini. Nah, ternyata inilah yang disebut sebagai letak kelas median. Jadi untuk menentukan letak kelas median, 50,5 itu berdasarkan dari kumulatif. Ada di mana frekuensinya. 5 tambah 17, 22. Ke 50 masih jauh. Tambah 23, 45. Kurang 5 lagi ternyata kalau ditambah dengan 29 mencukupi. Nah, sehingga disinilah letak kelas mediannya. Nah, kalau sudah mengetahui di mana letak kelas median, Anda tinggal mengidentifikasi masing-masing dari indikator rumus yang ini. Sehingga, nah ini tadi sudah disampaikan ya, ada di interval keempat. Batas bawah kelas median sama dengan, karena sudah diketahui ini adalah letak kelas median, Anda tinggal selisihkan saja 80 dikurangi 0,5. Simak video sebelumnya dalam mengetahui batas bawah bagaimana cara perhitungannya. Kemudian F besar adalah frekuensi kelas kumulatif ya sebelum kelas median. Berarti tinggal menjumlahkan 5 tambah 17 tambah 23 sama dengan 45. Kemudian F kecil ini 29, frekuensi kelas median 29. Selanjutnya, maka mediannya adalah Anda tinggal masukkan saja 79,5 tambah P-nya 10, kemudian N-nya 100 dibagi 2, dikurangi F besar 45 dibagi dengan 29. Maka hasilnya 81,2. Dan ternyata memang hasilnya harus di antara 80,89 karena sudah ditentukan letak kelas mediannya di interval keempat. Ukuran letak yang ketiga adalah kuartil. Kuartil ini apabila keseluruhan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga akan terdapat 3 kuartil. Langkah-langkahnya sama dengan pengerjaan yang tadi median. Yang pertama, tentukan dulu data dari mulai data terkecil sampai dengan tertinggi. Kemudian, tentukan letak kuartilnya, yaitu dengan cara KI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Yang ketiga, tentukan nilai kuartilnya. Untuk data yang belum digrupkan, contoh soalnya misalnya, ini adalah datanya data acak. Tentukan kuartil 1 dan kuartil 3. Maka, urutan datanya, urutkan dulu dari mulai data terendah sampai dengan data tertinggi. Untuk kuartil 1, Anda tinggal masukkan saja, I-nya adalah 1. Ini 1 ya, I-nya 1, yang ini. Dikali 13 N-nya tambah 1, dibagi 4. Karena untuk kuartil ini kan pembaginya 4, sesuai dengan yang tadi di langkah-langkah. Sama dengan 3,5, berarti posisinya ada di 3 dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Pokoknya Anda lihat posisinya depannya misalnya 6, berarti 6 dan 7. Meskipun komanya adalah komanya berapa. Ya ini 3,5 berarti tetangganya 3 adalah 4 yang ini. Oke, kita lock dulu yang ini. Ya. Selanjutnya, ini udah jelas ya letaknya di urutan ketiga dan keempat. Maka nilainya adalah, ya dengan cara Anda bisa lihat posisi ketiga ini berapa, 57 simpan di sini. Ditambah kalau posisi tiganya udah diambil, ya 57, sisanya adalah 0,5. 0,5, kemudian dikali selisih antara 60 dengan 57. Ya, 60 dengan 57, 3 dikali 0,5 tambah 57. Sama dengan 58,8. Logis? Logis, jelas. Karena 57 sampai 60 diantaranya adalah 58,8. Kalau hasilnya di bawah 57, ya, atau di atas 60, berarti belum tepat pengerjaannya. Oke. Berikutnya, misalnya, tentukan K3 atau kuartil ketiga. Maka, I-nya 3, masukkan ke sini dari sini, tambah dikali 13 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 10,5. Berarti posisinya atau letaknya di antara urutan ke 10 dan 11. Ini 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 86 dan 92. Caranya adalah dengan Anda masukkan dulu 86 ke depan. Nah, ini ya 86 ditambah kalau misalnya 86 sebagai posisi ke-10 udah diambil, berarti sisanya adalah 0,5 di sini. 0,5 selisihkan antara angka sesudahnya dengan sebelumnya. 92 dikurangi 8, 6.
diselisihkan kali 0,5 tambah 86. Mudahnya sih dari belakang dulu pengerjaannya, perhitungannya. Sama dengan 89. Jelas, logis. Kenapa? Karena 89 berada di antara 86 sampai dengan 92. 89. Kalau hasilnya di bawah 86 atau di atas 92 berarti salah atau tidak sesuai. Untuk data yang digrupkan, ya, perhitungan untuk menentukan kuartil ini, ya, yang pertama tentukan dulu letak kelas kuartilnya di mana. Dengan cara yang tadi, ya, tinggal I dikali N plus 1 dibagi 4. Kemudian tentukan nilai kuartil dengan cara KI sama dengan, ya, B ditambah P dikali I kali N dibagi 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Oke, maka misalnya ini adalah contoh soalnya sama dengan yang tadi, sama dengan distribusi frekuensi yang sudah dibahas di video sebelumnya. Misalnya tentukan kuartil kedua, maka rumusnya seperti ini, ya. Sebelum ke yang lebih lanjut, di sini Anda harus menentukan letak kuartil keduanya di mana. Untuk menentukan letak kelas kuartil kedua, maka rumusnya letak K2 sama dengan I2 dikali N-nya 100 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 50,5. 50,5 itu adalah bukan dilihat dari ini, tapi dilihat dari frekuensi kumulasinya. 5 tambah 17 ini 22. Ya, ini masih jauh ke 50. Tambah 23 sama dengan 45. Ini masih kurang 5 lagi ya, berarti di sini. Nah, berarti ini tandai saja. Ini adalah letak kelas kuartil kedua. Cuman kita tinggal menentukan saja berada di angka keberapa kuartil kedua. Yang pasti di antara 80 sampai 89. Oke, kalau kita sudah menentukan ini adalah letak kelas kuartil kedua, maka kita bisa mengidentifikasi dari rumus yang tadi, ya. Batas bawah kelas kuartil kedua keempat adalah ini tinggal 80 dikurangi 0,5 sama dengan 79,5, kemudian panjang kelasnya 10. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua adalah dengan menjumlahkan 5 tambah 17 tambah 23. Pokoknya sebelum kelas ini sama dengan 45. Kemudian frekuensi kelas kuartilnya 29. Ya, kita hitung kuartil kedua adalah sama dengan sesuai dengan yang ini ya, rumus yang ada atas. Untuk cara mudah perhitungan kalkulator, Anda tinggal 2 kali 100 sama dengan, dibagi 4 sama dengan, dikurangi 45 sama dengan, dibagi 29 sama dengan, kali 10 sama dengan, tambah 79,5. Hasilnya adalah 81,22. Logis ya, karena berada di antara 80 sampai 89. Kita bahas yang ketiga adalah desil. Desil ini adalah apabila keseluruhan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, akan terdapat 9 desil. Langkah-langkahnya sebetulnya sama dengan pengerjaan median. Hanya bedanya, untuk menentukan desil ini, ya ini, DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Ya, langsung saja ke contoh soal. Contoh data yang belum digrupkan atau datanya yang masih sederhana. Misalnya, sebuah sampel didapat data sebagai berikut. 78 sampai seterusnya, ini datanya acak. Tentukan desil kedua dan desil ketujuh. Pengerjaannya adalah urutkan dulu datanya 52, 56 sampai dengan 97 data terbesarnya. Maka untuk menentukan desil kedua sesuai dengan rumus yang tadi ya, DI itu adalah I dikali ya N plus 1 dibagi 10. Ya. I-nya tadi kan 2, berarti Anda masukkan aja 2 di sini. N-nya tadi ada 13 data, ini kan 13 data ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya 2,8. Nah, untuk menentukan berikutnya 2,8 itu ternyata letaknya di antara 2 dan 3. Jadi Anda lihat 2 itu posisinya berarti lihat aja di sini. 2. Untuk menentukan kelas desil kedua, Anda lihat aja seberangnya, pinggirnya berapa? 57.
Jadi kalaupun hasilnya 2,4, 2,5, tetap aja Anda ambil pakai yang ini. Ya, berarti antara 56 dan 57. Berikutnya, ya, nilainya berapa? Anda ambil data yang kedua, 56, ditambah, kalau duanya diambil, sisanya berapa? 2,8 dikurangi 2, berarti 0,8 kan? Masukkan 0,8 sebagai selisihnya. Selisihkan data yang seberangnya dengan data yang tersedia. Berarti 57 kurangi 56. 57 kurangi 6 sama dengan 1. 1 dikali 0,8, 0,8. 0,8 tambah 5,6 berarti 56,8. Berarti desil kedua dari data ini adalah 56,8. Jelas ya, 56 sampai dengan 57, tengah-tengahnya desilnya 56,8. Jadi kalau hasilnya di bawah 56 atau di atas 57 berarti salah pengerjaannya. Oke, contoh kedua misalnya, tentukan desil ke-7. Desil ke-7 ternyata Anda tinggal masukkan aja 7-nya ke sini. Data N-nya sama, dibagi 10 karena desil ya. Hasilnya 9,8. Ya. Berapakah nilai desil ke-7? Anda tinggal aja untuk desil ke-7, berarti ini adalah posisinya ada di 9 dan 10. Anda lihat, nggak boleh lihat komanya saja. Yang penting Anda lihat angka depannya 9, oh berarti posisi pinggirnya ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini ya. Tetangganya adalah ke 10. Berarti dengan mudahnya Anda masukkan saja 82, simpan di sini 82, ditambah. Kalau 9-nya diambil berarti kan sisanya 0,8. Berarti 0,8 selisihkan antara angka tetangganya 86 dikurangi 82. Ya, 86 dikurangi 82 sama dengan 4 kali 0,8 sama dengan berapa? Ditambah 82 hasilnya 85,2. Dan untuk memastikan jawabannya benar, 85,2 itu adalah di antara 82 sampai dengan 86. Jelas ini benar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk desil. Jadi sekali lagi, kalau nanti ke depannya ada pertanyaan, tentukan desil ke-10. Jangan dihitung karena desil itu maksimal sampai dengan 9. Begitu. Berikutnya, ya, kasus untuk mengetahui tentukan data yang digrupkan untuk desil misalnya. Ya, untuk menentukan desil ya dengan cara B ditambah P dikali I kali N per 10 dikurangi F besar dibagi F kecil. Ya, di mana B adalah batas bawah kelas desil, P adalah panjang kelas, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F kecil adalah frekuensi kelas desil. Ya, maka hasilnya adalah misalnya ini, ditanyakan tentukan desil ke-9. Untuk menentukan desil ke-9, ya, Anda seperti biasa tentukan dulu letak kelas desil ke-9 di mana. Dengan cara tadi ya, untuk menentukan letak kelas desil itu adalah D9 sama dengan ya I-nya 9 dikali frekuensinya 100 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 90,9. Sekali lagi, 90,9 itu jangan dilihat dari range antara batas bawah dengan batas atas yang ada di sini, tapi berdasarkan frekuensi kumulatifnya berada di mana. Ya, 5 tambah 17, 22, tambah 23 sama dengan 45. Ya, 45 tambah 29, Anda hitung 45 tambah 29, misalnya di sini ya 45 tambah 29 sama dengan 74, 74 ke 90 masih jauh, tambah 10 misalnya 84, 84 juga masih lumayan jauh, berarti tambah 9 sama dengan 93, nah berarti di sini. Nah berarti ini adalah letak kelas desil ke-9. Jadi yang perlu dipahami sebelum Anda menggeneralisasi dari di mana nilai DI ini adalah dengan tentukan dulu letak kelas desil ke-9-nya.
Ternyata desil ke-9 itu posisinya ada di interval ke-6. Kalau sudah seperti ini, dengan mudahnya Anda bisa tentukan ya. Batas bawahnya Anda tinggal selisihkan, ini kan udah diketahui ya. 100 dikurangi 0,5 sama dengan 99,5. Kemudian panjang kelasnya sudah pasti 10 tadi. F besarnya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ini Anda tinggal jumlahkan saja. 5 tambah 17 tambah 23 tambah 29 tambah 10 sama dengan 84. F kecilnya sama dengan 9 ini yang di sini. Ya, maka Anda tinggal masukkan saja ke rumus. Ya. Dan hasilnya harus di antara 100 sampai dengan 109. Udah jelas. 106 itu udah di antara interval ke-6. Ya. Untuk pengerjaan yang ini dengan cara kalkulator, dengan mudahnya Anda tinggal menghitung dari belakang dulu, enaknya ya. 100 kali 9 sama dengan dibagi 10 sama dengan dikurangi 84 sama dengan dibagi 9 sama dengan kali 10 sama dengan tambah 99,5 sama dengan pasti hasilnya 106,17. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk desil. Yang keempat, kita bahas mengenai presentil ya. Presentil ini adalah apabila keseluruhan data dibagi menjadi 100 bagian yang sama sehingga akan terdapat 99 presentil. Ya, jadi untuk presentil maksimal 99. Jika ada pertanyaan untuk presentil di atas 99, berarti tidak perlu dijawab karena memang untuk presentil sendiri maksimal ada 99. Langkah-langkah dalam menentukan presentil adalah yang pertama, urutkan dulu dari data yang mulai terkecil sampai dengan tertinggi. Kemudian tentukan letak kelas presentilnya dengan cara I kali N tambah 1 dibagi 100 dan tentukan nilai presentilnya. Untuk data yang belum digrupkan, misalnya sebuah sampel didapat data 78, 82 sampai dengan seterusnya. Ini datanya masih data yang acak. Tentukan misalnya presentil ke-23 dan presentil ke-77. Maka hal yang pertama harus dilakukan adalah urutkan dulu datanya dari mulai data terendah sampai dengan data tertinggi. Kemudian untuk menentukan nilai dari presentil ke-23 yaitu dengan cara I dikali N plus 1 dibagi 100. Tadi I-nya adalah 23 yang ditanyakan yang ini ya. P23 berarti masukkan 23 di sini. Kemudian dikali 13, N-nya 13 tambah 1 dibagi 100 karena presentilnya itu per 100 sama dengan 3,22. 3,22 itu ada di mana? Ya ini. Anda tinggal lihat 3 dan sebelahnya 4. Asalkan datanya harus sudah mengurut. Ya. Kemudian letaknya ini kan udah jelas tadi ada 3 dan ke-4. Maka nilainya adalah 57. Anda masukkan dari sini 57 posisi ketiga 57 ditambah ya. Ini 0,22 itu dari mana? Kalau tadi yang posisi ketiga itu udah diambil, berarti sisanya 0,22. Anda masukkan 0,22 ini, kemudian dikali angka sebelahnya 60 dengan 57. Berarti 3 ya. Berarti 3 dikali 0,22 ditambah 57 sama dengan 57,66. Untuk apakah ini pengerjaan saya betul atau tidak, Anda bisa lihat saja, ini kan urutannya 3 dan 4. 3 dan 4 itu 57 sampai 60. Di antara 57 sama 60 itu berapa? 57,66. Berarti ini masih logis ya, jawabannya 57,66 karena jelas posisinya ada di urutan ke-3 dan ke-4, 57 sampai 60. Kemudian kalau misalnya untuk panjang kelas yang 77, pengerjaannya adalah Anda tinggal masukkan aja I-nya 77 dikali N plus 1 per 100 sama dengan 10,78. Berarti posisinya di antara urutan 10 dan 11. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 dan 11. Maka jawabannya adalah untuk urutan 10 Anda masukkan 86 di sini. Kemudian kalau 10-nya diambil, sisanya kan 0,78. Berarti 0,78
dikali selisih antara 92 dengan 86. Nah, ini selisihkan, dikali ini tambah 86, maka nilainya 90,68. Ini ya, 86 sampai 92 jelas ini. Ya logis kalau hasilnya 90,68. Begitu ya, untuk menentukan persentil dalam suatu data penelitian. Oke ya, demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai materi ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.